kalau nanti ada yang ke sekolah, misalnya mau bawa laptop sih, boleh aja ya, silakan. Mungkin pengen tahu nanti cara setting BIOS bagaimana, gitu. Silakan bawa laptopnya masing-masing. Videonya boleh ditampilkan ya, biar saya juga tahu wajahnya. Karena kan selama ini saya juga belum tahu wajah kalian seperti apa. Biar lebih mengenal. Ini biar teman satu kelas juga kenal ini. Di sini udah ada yang sudah pernah install sistem operasi di komputer, maksudnya di mesin komputer yang sesungguhnya. Sudah ada yang pernah, Bu? Siapa? Saya Pak Maulana Muhammad Ibrahim. Udah pernah? Iya, Windows 7 tapi dulu Pak. Di mana? Di komputernya sendiri atau di komputernya dulu, teman Pak. Oh, di komputernya teman. SMP atau? Ya pas masih SMP. Belajar dari mana? Kan dulu kakak sepupu tuh pernah punya komputer jadi ngerti dikit-dikit tuh Pak. Oke. Oke, posisi seperti ini itu biarkan aja ya. Nah, dia akan masuk ke konfigurasi nih. Tadi udah di kopikan semua ke dalam hard disk. Ini proses instalasinya sekarang. Proses pemasangan dan konfigurasinya.
Jadi nanti proses ini yang harus kalian record ya. Proses ini yang bisa kalian record. Nah, untuk seperti ini biarkan aja dulu. Oke, sampai masuk ke sistemnya lagi. Oke, di sini masukkan username. Kemudian next. Kalau mau dikasih password silakan. Cuma di sini saya tidak akan ngasih password. Jadi saya langsung next aja. Nah, yang di sini masukkan produk G ya. Masukkan produk G kalau yang punya, kalau yang nggak punya ya berarti nanti setelah. Jadi kalau mau menggunakan sistem operasi Windows ini sebenarnya kita harus membeli lisensi. Harus membeli lisensinya. Udah automatically activate Windows when I'm online. Boleh dicentang, boleh tidak. Jadi nanti ini akan diaktifasi ketika kalian akan terkoneksi dengan internet, ya, otomatis. Jadi kalau dicentangnya dihilangkan, ya nggak akan otomatis. Kemudian klik next. Klik pada recommended setting, ya. Atau ask me later juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita pilih Jakarta. Biasanya itu plus ya, UTC plus 7. Nah ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi Bangkok, Hanoi sama Jakarta ini sama ya, time zone-nya. Time zone-nya sama, kemudian ini tanggalnya. Udah benar kalau tanggalnya. Ini waktunya, jadi menyesuaikan. Oke, kalau sudah klik pada home. Sorry, ini koneksi internet enggak ini? Iya sih ini koneksi internet. Oh enggak, kalau NAT nggak ada internet. Oke, ini persiapan untuk desktopnya, konfigurasi desktop.
Oke ya, ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Username-nya. Nah, ini CD drive-nya atau DVD drive-nya tadi. Ini bisa di-eject ya, atau klik sini. Bisa klik kanan, eject, atau klik pada drive-nya, kemudian klik eject yang di atas ini. Eject ini untuk mengeluarkan CD-nya ya. Jadi kalau di device itu, nah ini sudah centangnya hilang. Awalnya kan kalau anu kan dia seperti itu. Nah, kalau dicentang dia kan ada itu. Eject itu seperti mengeluarkan CD dari CD drive atau DVD drive. Nah, di sini kita punya satu partisi hard disk. Klik kanan, klik kanan manage. Nah, di disk management kita bisa lihat partisinya ya. Ini tadi yang kita punya dua partisi, yang satunya sistem resolver sama satunya untuk yang partisi C ya, untuk sistem. Oke, C dan resolver. Jadi yang dipakai adalah yang terdeteksi di Windows itu pasti yang C. Oke, yang di sini yang di C. Kita tadi menyiapkan sekitar 16 GB ya, tapi di sini yang kepakai 6,53 GB. Klik kanan properties. Nah, space sekitar 9. Oh iya, sekitar 936 GB itu yang dipakai. Jadi 6,53 itu yang free. Jadi 6,53 free dari 15 GB. Jadi ini yang putih ini free ya. 6,53 GB. Kalau yang berwarna biru ini yang udah dipakai seperti ini ya. Kalau di propertiesnya yang dipakai sekitar 9,36 GB. Kalau kita tadi menggunakan 10 GB harddisknya ya ngepas jadinya. Hanya sekian 0, sekian 0,7-an atau 0,6 sekian lah ya. 0,53 GB yang free nantinya. Karena kita tadi menyiapkan sekitar 16 GB berarti free space yang belum dipakai itu sekitar 6,53 GB. Oke. Sudah. Untuk penginstalan ini sudah selesai ya untuk Windows-nya. Jadi Windows itu programnya apa saja ya, bisa dilihat di sini. Kalau di aksesoris ya ini ada kalkulator, ada notepad ya. Nah, ada notepad, di program, aksesoris, ada kalkulator. Ini aplikasi-aplikasi bawaan dari Windows. Oke, ada WordPad. Nah, ini mirip Word tapi lebih sederhana. Sudah bisa menaruh gambar ya di sini. Ini sudah ada settingan-settingannya. Nah, mirip Word tapi lebih sederhana. Kalau Notepad tadi ya ini untuk catatan ya, agar lebih simple, lebih cepat ya. Nah, mengetik-ngetik
di sini. Tapi kalau Notepad ini tidak bisa diberi gambar. Kalau WordPad itu bisa dimasukkan gambar. Klik picture. Nah, ini masih bisa diberi gambar. Ada yang mau ditanyakan? Nah, seperti ini nih sudah selesai. Sudah selesai. Kalian bisa shutdown setelah itu. Nah, ini Windows 7 yang tadi sudah kita install. Kalau di sistem, kalau di foldernya ini tadi yang file yang kita simpan tadi ya. Kalau di sini sekitar 7 GB lebih. 7,4 GB, 7,07 kalau di bawah. Nah, ini filenya berupa virtual disk image. Jadi ini kalau di copy kemudian dijalankan di mesin yang lain bisa. Ini di copy dijalankan di mesin, di laptop atau di komputer yang lain ini bisa. Tinggal copy paste. Copy paste kemudian dimasukkan lagi ke VirtualBox. Sekarang saya akan coba menginstal Ubuntu ya. Saya pakai Linux. Pakai Ubuntu 20 ya. 20.04 desktop. Oke. Berikutnya buat lagi Ubuntu di sini saya pakai 10 GB ya. Pakai 10 GB. Saya coba lagi dengan 10 GB yang sama. Sini memorinya pakai 4 GB. Saya buat lagi Ubuntu 20.04. Nah, gini aja guys. Ubuntu 04. Tempatnya sama, di sini Linux, di sini sudah terbaca tipenya Linux, kemudian terbaca Ubuntu 64 bit. Di sini memorinya saya besarkan aja. Saya buat 2 GB juga nggak apa-apa. 2048 atau saya pakai berapa ya? Pakai 4 ya. 4096 ya, 4 GB. Kemudian saya create. Sini pilihan tipe file untuk harddisknya VDI ya. Di sini sudah 10 GB ya. Untuk harddisknya defaultnya sudah di 10 GB. Oke, saya pakai 10 GB aja. Lebih dari 10 GB juga nggak apa-apa. Tapi kalau
di bawah 10 GB itu nggak bisa ya. Kadang nggak mau diinstal. Jadi biarkan 10 GB atau lebih. 10 GB atau lebih. Di sini saya coba 15 ya. Karena yang di awalnya sudah 10 GB, di sini akan saya coba 15. Kemudian create. Oke, ini sudah ada ya, maksudnya sudah terbuat. Ubuntu ini 15 GB. Oke. Saya ke setting. Kemudian ke storage. Nah, ini kan masih kosong. Ini hard disknya, ini CD drive-nya. Masih kosong, saya arahkan ke di sini sudah ada ya. Sudah pernah ada, atau saya pilih choose file lagi. Ke ISO Linux Ubuntu 20. Kemudian open. Oke. Sebenarnya sama aja ya. Saya mau tadi pilih yang ada di sini juga boleh. Oke, di sini sudah terbaca di CD drive-nya ya. Kemudian klik OK. Oke, di sini terbaca optical drive ya. Ubuntu 20 desktop update 2,53 GB. Oke. Kalau udah saya jalankan start. Oke, ini klik start aja. Oke, ini proses instalasi Linux Ubuntu desktop. Oke, berikutnya kita pilih ini English ya, biarkan English aja. Oh, ntar lagi tinggal 10 menit ini sudah habis ya. Akan saya jadwalkan ulang ntar lagi. Kalau mau pilih bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Gak apa-apa, di sini ke atas tadi ya. Nah, posisinya ke atas kan begini, nanti pilih bahasa Indonesia. Atau biarkan aja English dulu aja. Kalau saya pilihnya English. Kemudian klik pada install Ubuntu. Oke, keyboard layout biarkan pilih English ya. Untuk layout keyboardnya
biarkan English, kemudian continue. Update other software, nggak usah dulu, biarkan. Ini normal installation, ya. Ada web, ada utility, ada office, ada game, ada media player. Kalau misalnya pengen cepat, pilih minimal instalasi ya. Jadi hanya web browser sama basic utility ya. Kalau pengen cepat, itu nanti hanya diinstal web browser sama basic utility-nya aja. Kalau sudah, klik continue. Atau pilih normal juga nggak apa-apa ya. Pilih normal, nanti aplikasinya ya semakin lama juga sih installnya. Karena aplikasinya juga akan banyak diinstal. Kita pilih minimal installation aja biar cepat. Ya. Ini instalasi tipenya Iris Disk dan install Ubuntu. Jadi kalau harddisknya itu kosong, jadi pilih ini aja nggak apa-apa sih. Ya, pilih ini aja nggak apa-apa. Ini pilih non. Atau kalau mau manual, pilih something else. Continue. Nah, di sini harddisknya sekitar 16 GB. Kita tadi kan 15 GB ya. Jadi di sini kemudian kita bisa pilih ini partition tabel, continue. Di sini free space ya. Free space kita bisa tambahkan. Nah, jadi kalau awalnya kita pilih logical, kemudian pilih swap area. Ya, kalau di Linux itu swap area itu perlu. Nah, perlu. Jadi biasanya sih 2 kali lipatnya dari atau sama dengan sama dengan memorinya. Oke, beginning, pilih logical, kemudian beginning, pilih swap area. Ya, kita pilih swap dulu. Jangan 16 GB, ini dirubah ini. Sorry. Terlalu besar kalau swap area. Sebentar, ini primary, logical. Oh iya, ini tadi kita 4069 berapa tadi ya? 4069 gini aja ya. Ini untuk swapnya. Untuk swap areanya. Jadi sebesar memori atau 2 kali lipat dari memori juga boleh. Oke, ini untuk Ini untuk swapnya. Kemudian sisanya kita bisa pilih primary, kemudian N ini berarti udah ya selesai. Maksudnya kita nggak akan membuat partisi lagi. Kemudian kita pilih ext4, poinnya itu kita pilih di sini slash ya. Ini adalah root. Jadi kalau di Linux dikenal sebagai root. Kemudian klik OK. Nah, kita punya 2 partisi, satunya swap, satunya primary ya. ext4 ini file sistemnya. ext4. Kalau udah kita pilih yang root, kemudian
kita install. Ya, continue, kita buat ini di format dulu ya. Di sini ada partisi harus di format dulu. Oke, continue. Dan kemudian ini kita pilih lokasi ya. Lokasinya Jakarta. Kalau bingung nanti bisa diklik-klik gini. Diklik sebagian sini nanti akan di sini akan oh ini Jakarta, kalau udah selesai. Sesuai ya. Sesuai dengan area di peta ini. Kemudian klik continue. Ini kamu kasih nama. Kemudian kalau di Linux harus ada passwordnya ya. Kalaupun nggak ada password sih nggak apa-apa. Tapi akan lebih aman untuk diberi password. Passwordnya terserah kamu ya. Ini saya kasih password 1 sampai 6. Ya. Jadi kalau login automatically dia berarti akan otomatis. Jadi tidak perlu masukkan password. Jadi kalau dipilih yang require must to login, berarti ketika login atau masuk ke sistem ini perlu ada password. Kemudian klik continue. Sebentar, saya juga akan menambahkan hmm, 10 kurang 2 menit. 10.30 berarti. Oke. Sebentar. Sedikit. Oke, waktunya kurang 1 menitan untuk kita akan keluar dari Zoom. Itu sudah saya share untuk perpanjangan waktunya lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nanti kalian bisa masuk lagi. Pakai link yang sudah saya kopikan tadi di grup ya. Baru saja saya kopikan.